Selamat pagi semuanya. Waspadai bau mulut atau halitosis karena bisa menjadi tanda adanya penyakit berbahaya. Nah, kenali beberapa penyebab. Segera atasi bau mulut atau halitosis sebelum terlambat. Nah, bisa jadi semakin parah. Di sini saya kupas tuntas tentang bau mulut lagi karena banyaknya pertanyaan dan masih adanya keluhan tentang bau mulut. Nah, di sini saya akan bikinkan video cepat balasan dari salah satu komentar di YouTube saya ini. Oke, ini ada akun Saya Jaga. Dokter, saya habis periksa gigi katanya harus di PSA, ya kan? Saya udah nonton channel dokter yang dari kemarin dan sudah mulai paham dengan PSA ini, ya. Tapi yang saya keluhkan di sini, saya selalu saja bau mulut. Padahal saya sudah ikuti di YouTube cara-cara hilangkan bau mulut seperti rajin menyikat gigi, membersihkan lidah, terus pakai mouthwash. Nah, tapi masih saja selalu bau mulut, bahkan selalu sikat gigi bersih masih bau mulut juga. Seperti dokter yang katakan di video kalau gigi berlubang merupakan salah satu penyebab bau mulut. Oke. Maka saya beranikan ke rumah sakit untuk periksa. Setelah diperiksa saya disuruh melakukan perawatan saluran akar atau PSA. Karena sudah terinfeksi dan ditumbuk gusi, mungkin dibersihin karang giginya ya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah apakah setelah saya menyembuhkan gigi dengan cara PSA, bau mulut saya akan hilang? Mohon dijawab dan terima kasih. Oke, pertanyaan itu bukan dari salah satu orang saja sebenarnya. Ada juga beberapa dan pasien real nyata pasti punya keluhan bau mulut. Seperti yang kita ketahui, bau mulut itu memang membuat kita kurang percaya diri. Apalagi kita bekerja di kantoran atau memang bekerja di rumahan yang selalu ketemu kolega atau konsumen yang setiap harinya. Maka kita harus percaya diri. Nah, dengan bau mulut pastinya tingkat kepercayaan diri kita berkurang. Betul tidak? Oke, sebelum saya menjawab, pastikan kalian untuk subscribe dulu channel ini supaya saya makin bersemangat, dan isi di kolom komentar apabila video ini tayang dan masih ada pertanyaan lagi. Share bila perlu video ini karena bermanfaat buat orang lain. Oke, kita langsung saja bahas jawab cepat lewat video. Nah, seperti yang kita ketahui dari pertanyaan ini adalah keluhannya gigi berlubang. Gigi berlubang yang sudah cukup lama itu akan menyebabkan infeksi masuk ke saluran akar gigi. Ada kemungkinan akun Saya Jaga ini gigi berlubangnya yang awal mulanya kecil sampai adanya linu dan rasa itu didiamkan saja, tidak diobatin, hilang sendiri dan terus berjalan masuk. Bakteri tersebut bisa menjadikan saraf giginya kena, nah sehingga perlunya perawatan saluran akar. Nah, perjalanan sebelum ke dokter gigi, pastinya kalau misalkan gigi itu yang terkena sebelah kanan, kebanyakan orang akan mengunyah satu sisi. Pastinya tidak di sebelah kanan gigi yang berlubang itu. Nah, sisi itu adalah sisi berlawanannya. Misalkan sisi kiri yang hanya dipakai untuk mengunyah. Sehingga sisi yang sebelah kanan tidak pernah dipakai untuk mengunyah. Alhasil, di sisi yang sebelah kanan itu yang ada gigi berlubangnya makin memperparah keadaan. Kenapa? Karena gigi yang tidak dipakai untuk mengunyah akan terjadi banyaknya penumpukan karang gigi di celah-celah gigi ini yang nantinya masuk ke akar gigi. Sehingga tulangnya ngebuka dari gusinya, lalu giginya akan goyah. Seperti itu ya, difahamin. Makin terus berjalannya waktu, makin terus tidak dipakai untuk mengunyah, alhasil karang gigi pun terjadi akumulasi atau banyaknya karang gigi satu sisi. Nah, disitulah awal proses bau mulut dimulai. Satu, gigi berlubang. Yang kedua, penyebabnya adalah karang gigi tersebut. Itu kalau misalkan dari gigi ya, penyebab-penyebab pada kasus pertanyaan ini. Adapun penyebab lainnya saya akan bahas di sini. Nah, di sini dijelaskan setelah saya menonton YouTube dokter
banyak keluhan-keluhan yang berasal dari gigi. Memang betul ya, memang betul. Dari awalnya dari gigi. Nah, terus dia sudah mencoba untuk menyikat gigi secara rutin. Nah, sekarang yang sering terjadi adalah pada saat menyikat gigi rutin itu setelah kita sadar adanya keluhan-keluhan. Bukan berarti sebelum adanya keluhan kita sadar sikat gigi rutin. Mohon maaf sebelumnya, memang seperti itu banyaknya. Misalkan nih gini, sudah ada keluhan gigi berlubang yang sudah infeksi, baru kita rajin menyikat gigi, rajin membersihkan. Itu betul, tapi yang dilupakan adalah gigi berlubang tersebut tidak sembuh karena sikat gigi semata. Tidak sembuh karena sikat gigi semata dan tidak sembuh karena obat minum semata. Jadi kalau misalkan sudah ada keluhan gigi berlubang, sudah ada karang gigi, segerakan ke dokter gigi untuk tambal gigi tersebut atau bersihkan karang giginya dulu. Bersihkan karang giginya dulu, lalu setelah itu kita rajin menggosok gigi. Nah, dari situ mulai dilakukan untuk perawatan gigi rutin seperti sikat gigi sesuai anjuran dan mouthwash bila perlu. Tapi keadaannya sudah terjaga ya, artinya gigi berlubang pun sudah ditambal, karang gigi pun sudah dibersihkan. Baru kita rajin sikat gigi, insya Allah tidak ada keluhan atau akan memperkecil untuk keluhan-keluhan bau mulut terjadi. Nah, ada jawabannya ya. Jadi sebelum rajin sikat gigi, cek dulu ke dokter gigi apakah perlu dibersihkan karang giginya atau perlu dilakukan perawatan gigi berlubangnya. Gigi berlubang perawatannya ada dua, bisa jadi dicabut atau ditambal. Kalau misalkan dicabut berarti gigi itu dicabut beserta infeksinya hilang. Namun semua gigi berlubang tidak harus untuk dicabut, karena ada perawatan-perawatan yang harus dilakukan sebelum tambalan permanen apabila gigi itu masih bisa dipertahankan. Sudah paham ya? Nah, kalau misalkan gigi itu dipertahankan, maka perawatan yang akan dilakukan diantaranya pulp capping atau perawatan saluran akar. Itu tergantung dari indikasinya. Tidak semua gigi pun harus dilakukan perawatan saluran akar, dan ada beberapa gigi yang berlubang bisa langsung ditambal permanen. Itu hanya dokter gigi yang tahu indikasi-indikasi kasus tersebut. Nah, selanjutnya setelah saya membaca lagi keluhan di video ini, akan dilakukan PSA dulu. Nah, pertanyaan dari saya jaga ini, bahwasanya setelah ditambal PSA atau permanen setelah perawatan PSA itu akan bau mulut apa enggak? Jawabannya belum tentu selesai bau mulutnya. Kenapa? Karena di sini saya belum menemukan adanya keterangan untuk pembersihan karang gigi. Ya, terus selanjutnya, karena bau mulut itu banyak sekali penyebabnya. Tiap orang tentu ingin menghindari bau mulut yang tidak sedap, betul? Bukan hanya membuat tidak percaya diri, tapi bau mulut yang tidak sedap membuat lawan bicara jadi kurang nyaman. Nah, bahkan tidak mungkin jika berbicara jadi kurang berkualitas karena bau mulut yang kurang sedap. Itu sebabnya bau mulut yang tidak sedap harus diatasi agar tidak menimbulkan masalah yang lebih jauh lagi. Terus ini ada pertanyaan-pertanyaan nih. Pertanyaan-pertanyaan yang beberapa pasien-pasien keluhkan. Apakah asam lambung bisa membuat bau mulut atau halitosis? Jadi penjelasannya adalah penyakit GERD. Penyakit GERD atau asam lambung dapat disebabkan oleh bau mulut atau halitosis. Pada beberapa orang, GERD dapat disebabkan oleh makanan yang tidak bergerak secara efisien di perut, sehingga akan mulai membusuk, dan inilah yang menimbulkan bau mulut. Oke, pertanyaan itu udah saya jawab ya yang pertama. Yang kedua, kenapa masih bau mulut padahal sudah gosok gigi? Jika bau mulut tak kunjung hilang, meski sudah rajin sikat gigi, nah ini dia nih, maka bisa jadi Anda mengalami mulut kering. Tanpa disadari, jumlah air liur yang sedikit bisa memicu bau mulut tak sedap. Air liur atau saliva berperan penting untuk menjaga kesehatan gigi dan napas kita. Di sini pertanyaan tadi itu sering mouthwash, sedangkan mouthwash sendiri membuat mulut kita kering. Hati-hati loh ya. Daripada banyak melakukan berkumur dengan mouthwash, lebih baik kita
30 menit setelah makan harus sikat gigi. Nah, sekarang sudah cukup paham ya. Jadi mouthwash itu hanya pelengkap, bukan untuk dilakukan sehari-hari dan harus rutin, karena justru membuat mulut kita kering yang menyebabkan bau mulut. Terus apakah bau mulut itu berbahaya? Nah, ini dia ada pertanyaan yang lain, saya udah tuliskan juga. Bau mulut halitosis bisa jadi tanda adanya gangguan pada kesehatan gigi. Pada kondisi medis tertentu, jika tidak segera ditanganin, bau mulut bisa berkunjung pada kerapuhan gigi yang mudah tanggal. Tanggal itu mudah lepas atau mudah keropos ya. Bau mulut juga menjadi petunjuk adanya komplikasi dari beberapa jenis gangguan kesehatan lainnya, seperti GERD, gitu kan, asam lambung, dan bisa jadi penyakit-penyakit lainnya yang bisa menimbulkan gas, sehingga gas itu naik ke dalam kerongkongan rongga mulut sehingga menjadikan aroma yang tak sedap. Nah, ini ada pertanyaan yang selanjutnya. Apakah bau mulut dapat disembuhkan? Pertanyaan ini adalah pertanyaan mutlak setelah ada orang keluhan bau mulut. Jadi kalau misalkan ada pertanyaan ini, kita tahu dulu penyebab bau mulut itu apa. Nah, penyebab bau mulut itu diantaranya 1. Asam lambung atau GERD. 2. Penyakit bawaan, diabetes dan penyakit gusi, ya, karang gigi. Nah, kanker juga bisa, ya. Gagal ginjal juga bisa, penyakit paru juga bisa, dan gangguan saluran pencernaan juga bisa. Bau mulut tersebut bisa berbeda-beda loh. Tergantung penyebabnya. Bau mulut juga dapat disertakan dengan keluhan lain seperti rasa tidak nyaman, asam atau pahit di mulut kita. Mulut berasa kering, ciri-cirinya lidah berwarna putih terlihat bagian belakang lidah. Biasanya ada bercak-bercak gitu ya, putihnya tidak menyeluruh. Rasa terbakar pada lidah serta lendir atau cairan yang mengalir di hidung dan tenggorokan itu bisa menyebabkan bau mulut juga. Biasanya pada kasus-kasus sinusitis ya, seperti itu. Terus ada juga dari karang gigi. Nah, semua penyebab-penyebab yang saya jelaskan itu harus diobatin dulu penyebabnya. Misalkan kalau adanya karang gigi, berarti kalian harus bersihkan itu karang giginya dulu sehingga bisa untuk melakukan sikat gigi secara rutin. Gigi berlubang betul seperti tadi dibilang harus ditambal-tambalin dulu, atau gigi tersebut memang sudah tidak bisa ditambal berarti dicabut. Perhatikan gigi bungsu. Gigi bungsu itu sebenarnya kalau tidak berlubang jadi tempatnya sisa makanan di bagian belakang tersebut, bagian gigi bungsu, karena tumbuhnya di bagian belakang. Pastinya sisa makanan pada menempel di situ lama-kelamaan jadi aroma yang tak sedap. Terus selanjutnya, setelah sudah tambal, setelah sudah cabut, setelah sudah bersihin karang gigi, kita runtutin penyebab yang lainnya. Apakah kita ada asam lambung? Cara untuk menentukan asam lambung atau tidak, apakah kita sering sendawa atau kita sering buang kentut. Nah, itu bisa jadi lambung kita tuh penuh gambaran-gambaran dari penyakit gastritis. Jadi berobatlah ke dokter penyakit dalam untuk meredakan penyakit lambung kalian. Nah, setelah itu udah semua nih. Pembersihan karang gigi udah, cabut gigi udah, tambal gigi udah, semuanya udah bersih, sikat gigi sudah mulai rutin 30 menit setelah makan, dan sebelum tidur itu harus sikat gigi. Nah, baru lambung kita cek semua, udah aman, nilai-nilai lab yang tinggi-tinggi atau yang kurang normal itu kita atasin semua. Misalkan nilai labnya tinggi, berarti kita langsung periksakan apakah kita perlu ke dokter spesialis penyakit dalam, apakah kita perlu ke dokter THT, apakah kita perlu ke dokter spesialis penyakit paru. Nah, itu harus dilakukan kalau emang benar-benar harus hilang bau mulut kita. Kalau semua sudah terobatin, semua memang ada sinus atau tidak, semua diobatin, infeksinya dihilangkan semua, dan insya Allah akan kembali sehat, bugar, dan mulut pun akan terasa segar kembali, tidak adanya bau mulut. Nah, sekarang sudah paham ya, kalau misalkan bau mulut memang gejala-gejalanya bikin kita kurang nyaman, gejala-gejalanya mulut kita jadi kering dan memang sangat mengganggu sekali. Kenali penyebabnya sebelum adanya infeksi terus masuk ke tubuh kita yang bisa menyebabkan bau mulut. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan tentang pembahasan hari ini. Bau mulut dapat mengganggu dan kenalin penyebabnya, atasin penyebabnya sebelum makin berbahaya. Oke, sebelum saya tutup, silakan pastikan untuk subscribe video ini dan nyalakan loncengnya supaya
kamu dapat notifikasi pembaruan video terbaru dari saya, tidak tertinggal gitu ya. Yang saya harapkan kalian semua yang nonton video ini selalu sehat dan pastinya tidak ada masalah gigi dan mulut. Sampai jumpa di video selanjutnya yang bermanfaat buat kalian semua, dan salam sehat gigi kuat. Salam Dokter Gigi Wawan. See you.